Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Mei 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasar Apung Mardika dibongkar, pedagang gelar aksi protes. Sejumlah pedagang kaki lima Pasar Apung Mardika di Kota Ambon menggelar protes menolak pembongkaran yang akan dilakukan pada Rabu 29 Mei 2024 pagi tadi. Mereka menolak karena tidak diberikan tempat yang layak untuk berjualan di Gedung Putih Pasar Mardika. Pantauan tribunambon.com pukul 10 pagi di Pasar Apung Mardika, proses pembongkaran ini dikawal oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Untuk melaksanakan proses pembongkaran, 2 alat berat juga diterjunkan. Terlihat juga para pedagang ramai-ramai menolak pembongkaran. Protes ini menunjukkan kekhawatiran pedagang tentang masa depan mereka dan dampak pembongkaran terhadap usaha dijalani. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Ikatan Pasar Indonesia Azhar Ohrela saat menentang berlangsungnya proses pembongkaran. Katanya semalam para pedagang mencoba masuk namun tidak diizinkan karena tidak memiliki lapak. Diberitakan sebelumnya pada Selasa 28 Mei 2024, edaran Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terkait pembongkaran dan pembersihan Pasar Mardika. Sebelumnya juga pembongkaran telah dilakukan Rabu 22 Mei 2024 dengan sasaran Pasar Apung 3. Tribunal terkait aksi protes pedagang Pasar Mardika, ini poin tuntutannya. Pedagang melakukan aksi protes di depan Gedung Baru Pasar Mardika pada Rabu 29 Mei 2024 pukul 12 siang. Aksi protes itu dilakukan lantaran pedagang kecewa karena tidak dapatnya tempat berjualan di Pasar Baru. Ketua DPD Ikatan Pasar Indonesia Kota Ambon Azhar Ohrela memimpin protes itu mempertanyakan sikap pemerintah. Menurutnya pemerintah harus mengatur para pedagang dengan baik sebelum membongkar pasar lama. Azhar juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pedagang terlebih dahulu sebelum membongkar pasar. Ia juga meminta ketegasan dari pemerintah agar dapat memberikan solusi yang baik bagi pedagang. Diberitakan sebelumnya, pada Selasa 28 Mei 2024, edaran Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku terkait pembongkaran dan pembersihan Pasar Mardika. Pada pukul 9 pagi, sejumlah pedagang kaki lima Pasar Apung Mardika di Kota Ambon menggelar protes menolak pembongkaran yang dilakukan. Sebelumnya juga pembongkaran telah dilakukan Rabu 22 Mei 2024 dengan sasaran Pasar Apung 3. Tadi penjelasannya gitu. Bahasa satu sama makan.
Dua alat berat diturunkan bongkar pasar Apung Mardika, pedagang hanya bisa pasrah. Dua alat berat berupa ekskavator diturunkan pemerintah Provinsi Maluku untuk membongkar pasar Apung Mardika. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11:30 siang di lokasi, terlihat dua ekskavator tengah beroperasi membongkar lapak-lapak pedagang. Para pedagang pun berjibaku memindah harta benda mereka dari dalam lapak. Kepada tribunambon.com, salah seorang pedagang, Mama Umi, mengaku hanya bisa pasrah menerima keadaan ini. Dijelaskan saat ini pedagang masih tetap berjualan di badan jalan sambil menunggu pemerintah mengatur masuknya pedagang ke dalam gedung baru Pasar Mardika. Terpisah dari itu, salah seorang sopir angkutan umum trayek Paso, Ipus Lainata, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Terminal Mardika. Adapun proses penggusuran dikawal ketat ratusan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Atur katong begini katong suka sudah. Iya, Mak. Jadi katong bisa melawan pemerintahnya, ya. Terpaksa berjual begini, Mak. Ini nanti katong sementara berjual di jalan dulu ya. Setelah itu mereka dong atur katong di dalam baru sama-sama katong masih di dalam nanti. oke, siap. Dengan Mama siapa? Ibu Umi. Umi. Ya. Jadi, Tribuners, kemacetan parah terjadi di Pasar Mardika saat pembongkaran Pasar Apung. Pembongkaran Pasar Apung Mardika, Kota Ambon menyebabkan kemacetan parah Rabu 29 Mei 2024. Pasalnya para pedagang yang sebelumnya berjualan di sana menggelar lapak di badan jalan. Akses jalan Pantai Mardika pun lumpuh total. Pantauan tribunambon.com, para pedagang berjualan di badan jalan sehingga tidak ada akses jalan bagi kendaraan. Salah seorang pedagang bernama Umi yang diwawancarai mengatakan dia dan pedagang lainnya terpaksa berjualan di badan jalan. Ia menambahkan mereka lebih mudah bertemu pembeli jika berjualan di badan jalan. Sementara itu, sopir angkot Imran mengaku sangat terganggu dengan adanya pembongkaran ini. Mereka harus memutar balik kendaraannya untuk mencari jalan keluar lainnya, sehingga menyebabkan macet. Meskipun terganggu, Imran tetap berusaha saling mengerti keadaan yang ada, apalagi lapak jualan pedagang Pasar Apung baru saja digusur. katong bisa melawan pemerintahnya, ya. Terpaksa berjual begini, Mak. Ini nanti katong sementara berjual di jalan dulu ya. Setelah itu mereka dong atur katong di dalam baru sama-sama katong masih di dalam nanti. oke, siap. Dengan Mama siapa? Umi. Umi. Ya. Jadi nanti katong sementara di sini dulu baru don tata katong baru katong bisa masuk di dalam nanti. Oke, siap. Ya. Udah nggak kembali, saya mau kembali.
katong sementara pemerintahnya, oke? Paksa penjual begini. Ya. Ini nanti Katong sementara sementara Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, siswa SD 91 Waiheru, Kota Ambon dibully kakak kelas, korban ditampar dan diancam. Perundungan atau bully terhadap siswa SD kembali terjadi di Kota Ambon. Kali ini korbannya adalah siswa kelas 5 SD 91 Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Video aksi tidak terpuji viral setelah diunggah akun Facebook Sari Novia, Selasa 28 Mei 2024. Dalam video berdurasi 42 detik dan 49 detik itu, korban berinisial KK dibully oleh kakak kelasnya sendiri berinisial KS. Diketahui korban yang sementara berada di kelas tiba-tiba didatangi kakak kelasnya dengan maksud mengkonfirmasi beberapa hal. Namun bukan bertanya secara baik-baik, pelaku malah membentak hingga mengkasari korban. Korban yang takut pun menangis dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu, tetapi pelaku tak mengindahkannya. Pelaku bahkan menampar belakang kepala korban dan mengancam akan membunuh korban saat itu juga. Melihat korban menangis terseduh-seduh, para siswa yang berada di lokasi tak juga melerai. Bahkan mereka membiarkan aksi pelaku semakin menjadi-jadi. Pelaku juga mencengkram bagian rahang, kemudian menampar bagian wajah korban. Postingan itu pun viral hingga mendapat 133 komentar dan 159 kali dibagikan. Nenek korban Pama yang dikonfirmasi membenarkan kejadian yang menimpa cucunya itu. Lanjutnya, pasca kejadian, pelaku dan beberapa temannya sempat datang ke rumah korban. Kepada korban, pelaku mendesak agar merekayasa cerita kalau nanti kejadian itu sampai diketahui guru. Bisa ingatnya tuh dia ada bilang begitu. Iya, ingatnya sih bukan itu. Langsung pas beda lagi dong. Wah Uci, wah Kiki bilang. Tapi dong ada baca cerita wah Uci lah, saya lapor ke wah Uci lah. Tribuners 111 JCH Kabupaten Buru ikut pelepasan di Masjid Al-Buruj Namlea sekaligus persiapan keberangkatan. Sebanyak 111 calon haji mengikuti acara pelepasan di halaman Masjid Al-Buruj, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Selasa 28 Mei 2024. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Padli Lauselang, mengatakan kegiatan pelepasan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan informasi yang berkaitan dengan keberangkatan dan pelaksanaan haji. Kuota Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebanyak 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri atas 320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus. Sedangkan kuota Provinsi Maluku sebanyak 1.114 merupakan gabungan dari calon jemaah haji reguler, 54 JCH lansia, dan petugas haji daerah atau PHD. Sedangkan kuota haji Kabupaten Buru sebanyak 94, lansia prioritas 2, cadangan 29, dan yang bisa melunasi sebanyak 111 orang jemaah. 111 jemaah haji diantaranya berasal dari Kabupaten Buru, diantaranya 66 orang dari Namlea, 13 orang dari Wayapo, 9 orang dari Wailata, 9 orang dari Waplau, Air Buaya, Penalisela, Liliali masing-masing 4 orang, Kayeli dan Batabual masing-masing 3 orang. Sampai sekarang daftar tunggu atau waiting list berjumlah 1.492 orang. Sehingga orang yang mendaftar sekarang akan berangkat 15 tahun. Ia menambahkan jemaah haji akan berangkat menuju Ambon menggunakan kapal
Cantika Lestari pada tanggal 1 Juni 2024. Kepada bapak-bapak penjabat bupati sebelumnya Bapak Dr. Jalaluddin Salampesi yang telah banyak melakukan lobby dengan Pak Kakanwil, Pak Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD. Itu yang sangat berharga bagi kami. Yang pertama, Tribuners perempuan dan ibu rumah tangga mendominasi calon jemaah haji Kabupaten Buru, Maluku. Sebanyak 111 calon jemaah haji dari Kabupaten Buru, Maluku dipastikan akan melakukan perjalanan mereka ke Mekah pada Mei sampai Juni 2024. Menariknya, mayoritas calon jemaah haji ini adalah perempuan dengan total 69 orang. Sementara jemaah haji laki-laki berjumlah 49 orang. Rentang usia para jemaah pun sangat bervariasi dengan yang termuda berusia 19 tahun dan yang tertua 80 tahun serta kelompok usia terbanyak berada di rentang 41 hingga 50 tahun. Dari segi pendidikan, mayoritas jemaah haji ini berpendidikan SD sebanyak 38 orang dan S1 sebanyak 23 orang. Tingkat pendidikan lainnya juga tercatat seperti SMP 18 orang, SMA 19 orang, D1 dan D3 6 orang, S2 6 orang, dan S3 1 orang. Sementara itu profesi jemaah haji juga beragam, mulai dari ibu rumah tangga mendominasi dengan jumlah 38 orang, disusul PNS 22 orang, dan pedagang 21 orang. Profesi lain yang diwakili meliputi pelajar atau mahasiswa 2 orang, pensiunan 1 orang, pekerja swasta 8 orang, tani atau nelayan 16 orang, dan TNI Polri 3 orang. Secara geografis, jemaah haji asal Kabupaten Buru paling banyak berasal dari Namlea, yaitu sebanyak 66 orang. Sisanya berasal dari berbagai kecamatan seperti Wayapo 13 orang, Wailata 9 orang, Waplau 9 orang, serta beberapa kecamatan lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu Air Buaya, Penalisela, Liliali masing-masing 4 orang, dan Kayeli serta Batabual masing-masing 3 orang. Keberagaman ini mencerminkan semangat dan antusiasme masyarakat Kabupaten Buru dalam menjalankan ibadah haji terlepas dari latar belakang pendidikan, usia, dan profesi mereka. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan para jemaah haji dari Kabupaten Buru dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kepada bapak-bapak penjabat bupati sebelumnya Bapak Dr. Jalaluddin Salampesi yang telah banyak melakukan lobby dengan Pak Kakanwil, Pak Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD. Tribuners, penjabat Wali Kota Ahmad Yani Renwat lepas 92 jemaah haji Tual, pesankan jaga fisik dan titip doa. Penjabat Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat melepas keberangkatan 92 rombongan calon haji asal Tual dari kelompok terbang Kloter 32 menuju embarkasi Kota Ambon. Kepada calon jemaah haji, kata Renwat, sepatutnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kenikmatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mengingat daftar tunggu yang begitu lama, menurutnya data Kemenak Kota Tual, jumlah jemaah
asal Kota Tual yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2024 sebanyak 91 orang masuk dalam kloter 32. Dari jumlah tersebut, 1 orang diantaranya calon haji termuda Hardianti Mading di usia 27 tahun, yang tertua Nurjana Semang 87 tahun. Laki-laki sebanyak 41 orang dan didominasi perempuan dengan jumlah 51 orang. Maka gerakan sifat Rahman dan Rahim, kami menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat dan memohon harapan yang Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi